warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam akuntansi. Bertemu lagi dengan saya, Eni Sunia SPD. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang mata pelajaran komputer akuntansi. Di mana komputer akuntansi ini terbagi menjadi 3, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan juga perusahaan manufaktur. Dalam video ini, saya akan membahas tentang perusahaan dagang. Untuk bab pertama, yaitu menginstal aplikasi Mayop Accounting Plus versi 18 pada perusahaan dagang. Sebenarnya setiap modul pasti ada cara menginstal aplikasi, cuma ditambahkan dengan penjelasan dari setiap perusahaan apa yang dibahas. Dalam kali ini, kita akan sama-sama belajar menginstal Mayop Accounting Plus versi 18 pada perusahaan jasa. Oke, selanjutnya, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu kompetensi inti dan juga kompetensi dasar. Kompetensi inti di sini yaitu menerapkan program komputer akuntansi. Kalau kompetensi dasarnya menginstal program komputer akuntansi, di mana tujuan pembelajaran untuk bab ini adalah kalian dapat menginstal program komputer akuntansi sekaligus mengetahui perusahaan dagang secara penjelasan singkatnya. Selanjutnya, dalam video kali ini ada 4 topik pembahasan, yaitu yang pertama mengenal aplikasi Mayop Accounting Plus versi 18, yang kedua pengertian perusahaan dagang, yang ketiga menginstal aplikasi Mayop Accounting Plus versi 18, nanti akan kita praktikkan secara bersama-sama, kemudian yang keempat mengubah currency dolar menjadi rupiah, nanti kita akan praktikkan juga secara bersama-sama. Selanjutnya, untuk subbab pertama, yaitu mengenal aplikasi Mayop Computer Plus V18 pada perusahaan dagang. Nah, di dalam subbab pertama ini ada 3 bagian yang harus kalian pahami. Sebenarnya ini hanya mengulang. Kenapa? Karena di kelas 11 kalian sudah pernah mengetahui atau mempelajari aplikasi Mayop Accounting tetapi pada perusahaan jasa. Saya hanya sedikit mengulang bahwa pengertian aplikasi Mayop Accounting Plus versi 18 adalah, masih ingat? Siapa yang masih ingat? Nah, kalau yang masih ingat tolong tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah ya. Kalau menurut versi saya, Mayop Accounting Plus versi 18 adalah aplikasi komputer yang dapat digunakan pada jenis skala usaha maupun kecil, menengah, ataupun besar. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk mempermudah dalam pencatatan pembukuan, transaksi, baik transaksi penjualan, pembelian, kemudian ada pengeluaran, ada penerimaan kas, dan lain-lain. Dan yang paling terpenting adalah untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Di sini adalah pengertian aplikasi. Nah, kalau keunggulan aplikasi Mayop Accounting Plus versi 18, dia yang pertama itu adalah user-friendly. Apa itu user-friendly? User-friendly adalah mudah dalam penggunaan. Jadi, semua fasilitas dan juga fiturnya sangat mudah untuk kita gunakan nantinya. Kemudian, fasilitasnya lengkap, kemudian fiturnya juga lengkap dan sudah terintegrasi. Kemudian memiliki multi-currency. Multi-currency mata uang ya, mata uangnya bukan cuma dolar ataupun rupiah, tapi mata uang negara lain juga ada. Nah, bilingual, selanjutnya bilingual, yaitu memiliki beberapa bahasa. Ada bahasa Indonesia, kemudian ada juga bahasa Inggris, serta memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Nah, ini poin pentingnya. Kalau menggunakan aplikasi Mayop ataupun aplikasi komputer yang lain, pasti tingkat akurasinya tinggi dibandingkan dengan cara kita menggunakan akuntansi secara manual. Nah, ini berhubungan dengan ini ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana perbedaan akuntansi manual dan juga komputer akuntansi. Ada di slide selanjutnya. Nah, di sini pencatatan siklus akuntansi manual. Kalian mungkin sudah pernah mempelajari ini di
waktu kelas 11, saya hanya mengulang sedikit bahwa siklus akuntansi manual itu dikerjakan dari mulai bukti transaksi sampai ke neraca yang nantinya akan dibawa ke awal periode berikutnya. Contoh misalnya, sekarang bulan Juli 2020. Selama transaksi bulan Juli 2020, kalian mengerjakan dulu nih bukti transaksinya. Kalian input ke dalam jurnal transaksi. Ada berapa jurnal transaksi yang kalian ketahui? Tulis di kolom komentar. Setelah jurnal, langsung kalian masuk ke general ledger. Kemudian setelah general ledger dibuat, ada neraca saldo. Nah, di neraca saldo ini yang nantinya akan kalian bawa untuk ke worksheet. Tetapi, kalau nanti ada adjustment, kalian adjustment dulu nih di dalam worksheetnya. Setelah selesai semuanya, nanti muncul neraca saldo setelah penyesuaian atau adjustment trial balance. Nah, setelah ini sudah ada, dibuatlah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini ada berapa? Nah, laporan keuangan yang biasa kita tahu itu ada pertama neraca, kemudian ada laporan laba rugi, kemudian ada arus kas, dan yang terakhir adalah perubahan modal. Langsung masuk ke rekonsiliasi fiskal. Nah, fiskal di sini sebenarnya opsional, bisa untuk bisa dikerjakan atau tidak, tergantung penggunaan dari fiskal itu sendiri, dari badannya sendiri. Nah, langsung masuk ke SPT pajak. Nah, ini harus SPT pajak, orang taat pajak harus bayar. Nah, di sini ada SPT pajak tahunan badan dan juga orang pribadi. Kalau badan untuk PT-nya, kalau orang pribadinya untuk pemilik dan juga karyawan. Setelah itu, masuk lagi ke jurnal penutup atau closing journal. Closing journal dengan closing balance beda ya. Kalau ini namanya closing balance, neraca saldo. Kalau ini bentuknya jurnal, ada debit dan ada kredit. Kalau ini bentuknya neraca saldo yang setelah kita buat debit dan kreditnya, itu di bawahnya ada totalan sebesar debit dan kredit harus sama atau balance. Nah, setelah kita bikin neraca saldo, kita buat juga jurnal pembalik. Ini jika diperlukan. Jurnal pembalik itu jika diperlukan. Setelah jurnal pembalik dibuat, nanti terbitlah neraca saldo yang akan dibawa ke awal periode bulan Agustus 2020. Nah, setelah di bulan Agustus 2020, masukin lagi nih, input lagi bukti transaksinya. Terus kalian kerjakan sampai ke neraca saldo lagi. Itulah namanya pencatatan siklus akuntansi secara manual. Betul sekali. Secara manual itu agak sedikit ribet, agak sedikit banyak alurnya ya. Nah, bagaimana untuk pencatatan siklus akuntansi komputernya? Nah, kalau pencatatan siklus akuntansi komputer sebenarnya hanya di sini nih langkah awalnya. Ini agak sedikit rumit karena kalian harus men-setup database. Ada apa aja di sini? Ada nama perusahaan, alamat dan lain-lain. Kemudian setting juga customer, supplier, kemudian ada juga persediaan barang, semuanya kalian setting di sini. Ini agak lama di sini. Import data juga di sini. Nah, tapi setelah itu kalian langsung masuk ke bukti transaksi. Nah, di bukti transaksi ini hanya sekali nih inputnya. Input bukti transaksi, setelah input bukti transaksi kalian record, kemudian kalau ada adjustment kalian adjustment, tapi kalau tidak disesuaikan tidak usah, barulah nanti proses akhir bulan atau end period. Nah, setelah kalian end period, dia secara otomatis akan dapat laporan keuangan atau financial statement. Di mana financial statement-nya tinggal kalian klik aja. Kalian misalnya mau klik neraca, nanti akan muncul neraca, balance sheet. Nah, klik laporan laba rugi misalnya. Nah, klik profit and loss statement. Nah, banyak semuanya. Ini bisa kalian kelola di sini. Jadi, setelah laporan keuangan muncul lagi nih nanti ada closing journal. Nah, ini juga secara otomatis. Ini pun secara otomatis neraca saldonya. Nah, nanti akan dibawa lagi ke bukti transaksi atau awal bulan, period setelah bulan yang sudah kalian kerjakan. Nah, bagaimana? Intinya, di siklus akuntansi komputer, intinya kalian hanya mengerjakan 3 ini. Setup database, kemudian input
transaksi, kemudian kalau ada adjustment ya kalian adjustment. Setelah itu di end period dan sudah jadi secara otomatis laporan keuangan. Udah ya, dibanding dengan siklus akuntansi secara manual. Nah, selanjutnya adalah pengertian perusahaan dagang. Kalau di kelas 11 kalian sudah belajar perusahaan jasa. Sekarang beda dengan perusahaan dagang. Perusahaan dagang intinya dia membeli barang dari pihak atau perusahaan orang lain. Jadi ada barang, dia beli dulu, kemudian dia jual kembali. Nah, jualnya itu barangnya berwujud. Kalau di perusahaan jasa itu kan tidak berwujud, kan abstrak. Karena yang dijual adalah jasanya. Nah, setelah dia menjual, dia hitung laba atau ruginya dengan cara mengurangkan pendapatan atau hasil penjualan dari yang sudah dia dapatkan. Nah, nantinya di sini kalian akan dapat nih ketahuan mau dapat laba atau dapat rugi. Yang pastinya harga beli kalian harus lebih rendah dibanding dengan harga jual. Nah, itu namanya perusahaan dagang. Nah, dalam bab ini nanti kita akan bahas juga nih bukti-bukti transaksi yang ada di perusahaan dagang ada apa aja. Nah, untuk subbab selanjutnya yaitu menginstal program Mayop Accounting Plus versi 18. Perhatikan cara menginstal berikut ini. Langsung kita praktikkan ya. Nah, di sini saya sudah punya installernya. Nanti akan saya share. Jika kalian yang belum install di laptop atau PC kalian masing-masing, nanti akan saya share. Di sini tinggal kalian klik. Ada yang paling bawah yaitu setup. Diklik 2 kali. Nah, di sini ada preparing to install. Preparing to install ditunggu dulu sampai selesai ya, beberapa saat. Setelah proses preparing install-nya selesai, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Welcome to Mayop Accounting Plus versi 18. ID install. ID itu adalah education. Nah, setelah ini kalian tinggal klik next. Setelah next ada license agreement. Ini adalah kesepakatan antara user sama Mayopnya. Nah, di sini kalian pilihnya yang pertama, yaitu I accept the terms of the license agreement. Kemudian pilih next. Nah, di sini ada 2 nih, di install type-nya ada complete, ada custom. Kalau complete itu all program akan diinstal. Tapi kalau custom ini kalian bisa pilih mana aja program yang akan kalian install, mana yang tidak akan kalian install. Jadi di advance. Nah di sini saran saya pilih yang complete aja. Agar kenapa nantinya biar tidak ada kesalahan di kedepannya, ya. Kemudian next. Sini ada select program folder, next aja. Kemudian ada start copying files, di next. Nah, ini ada validating install. Ini kalian tunggu sampai beberapa saat sampai proses instalasinya selesai. Setelah proses instalasi selesai, nanti akan muncul tampilan install Shield Wizard complete. Kalau seperti ini berarti proses instalasinya sudah selesai dan kalian boleh klik finish. Langkah selanjutnya adalah kalian ke desktop, kemudian pastikan bahwa instalasi kalian adalah Mayop Accounting plus V18ED. Jadi ada education di belakangnya. Kenapa? Karena versi inilah yang akan kita pelajari untuk kedepannya. Oke, selanjutnya adalah mengubah currency dolar menjadi rupiah dalam Mayop Accounting Plus versi 18. Kita praktikan sama-sama ya. Kalian tinggal ke menu control panel. Kemudian pilih clock and region. Nah, ada date and time dan region. Kalian pilih yang regionnya. Kemudian di formats ini masih English Australia. Nah, ini kita ubah menjadi Indonesian. Sini kita ubah menjadi Indonesian. Kenapa diubah jadi Indonesian? Karena mata uang Indonesia adalah rupiah. Nanti akan berpengaruh ketika kalian menginput nominal. Pastikan semuanya sudah menjadi berbahasa Indonesia. Kalau sudah seperti ini, klik OK. Nah, itu cara mengubah currency
dolar ke rupiah. Mudah ya? Nah, itu adalah rangkaian dari bab pertama. Satu saran saya, akuntansi jangan dibuat susah. Buat akuntansi itu mudah. Akuntansi bikin happy. Sekian pembelajaran dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.